Yes, balik lagi Uncle Joe ya YouTube. Selamat datang di channel YouTube Uncle Joe. Panas men, panas hari ini, siang terang benderang. Ya jadi yang mau gue bahas di vlog kali ini adalah bagaimana mempertahankan konsumen. Ya, pelanggan. Ini ada banyak pertanyaan sebetulnya di pelatihan di workshop gue, bahkan di DM maupun di komentar di YouTube. Uncle, bagaimana sih cara mempertahankan konsumen loyal supaya loyal di tempat kita, itu gimana caranya? Ya, ini gue sharing aja based on pengalaman gue di Uncle Joe ya. Gue rasa banyak banget teman-teman kedai kopi yang hebat-hebat yang punya loyal customer begitu besar ya, huge, gede gitu ya. Dan kali ya gue cuma sharing sebatas Uncle Joe gitu, apa yang gue lakukan dan pendapat gue atau perspektif gue tentang loyal customer gitu. Ini sebelum ke jalan raya gue mau pakai masker dulu. Ya, aduh ini bener-bener ya, kalau pakai masker tuh aduh agak sumpek gitu. Ini susah gitu kalau bahkan gue sendiri di mobil itu sendiri kan, tapi harus pakai masker, kalau enggak didenda. Pak, mari Pak. Oke, customer, loyal customer ya. Kita akan bahas tentang bagaimana cara mempertahankan customer biar loyal di tempat kita. Ini beberapa tips ya, beberapa tips yang gue udah sharing di pelatihan, di workshop maupun di video-video yang gua posting. Wow, macet men. Tapi ini mungkin ini di video ini khusus spesifik bahas soal itu. Jadi pertama-tama kita harus pahami bersama, harus sepakat dulu antara gua sama kalian, sama lo, harus gua sepakati dulu bahwa even diri kita sendiri itu nggak loyal gitu ya. Even kita aja nggak loyal gitu sama satu brand, satu merek gitu ya. Apakah lu tiap hari minum Starbucks gitu kan? Enggak kan ya? Atau ada yang tiap hari? Mungkin ada ya. Tapi gua sendiri kayak sepatu gitu, Nike, gue suka sama Nike. Kadang-kadang kalau ada New Balance gitu ya, mereka ngeluarin yang baru yang punya fitur lebih oke, gue juga beli juga gitu. Kadang ya gue nggak loyal di satu brand gitu, even gue sendiri ya. Nah kalau udah gue melihat diri gue seperti itu, berarti artinya kan memang nggak ada gitu yang customer yang loyal di satu brand, nggak ada. Dan menurut gue sayang banget kalau kita memaksa bahwa konsumen kita harus beli kopi kita gitu. Menurut gue kayaknya bukan ranah kita deh untuk membuat mereka tetap minum kopinya kopi Uncle Joe gitu. Menurut gue nggak punya hak itu ya. Gue nggak punya, bukan ranah gue lah itu untuk membuat customer gue loyal di tempat gue. Tapi gue memberikan sarana, prasarana, produk, kualitas, pelayanan, hospitality supaya mereka memilih sendiri gitu. Kalau gue memberikan hal seperti ini buat customer gua gitu. Jadi gua buat gua customer itu bebas dia memilih mau dimanapun mereka nongkrong, ngopi dimanapun mereka mau ya. Menurut gua mereka punya pilihan gitu dalam jajan atau nongkrong, silakan aja gitu. Tapi gua nggak punya hak buat membuat mereka untuk maksa gua ke Uncle Joe terus. Tapi ada beberapa tips atau cara yang gue lakukan untuk mempertahankan customer ya. Tentu ketika ada customer baru yang minum kopi Uncle, gue berusaha sebaik mungkin yang gue bisa untuk melayani mereka gitu, untuk mereka tetap order ke kita, tetap belanja, tetap jajan. Nah ini ada beberapa tips yang gue lakukan ya. Nomor satu ya, ini teman-teman sharing aja ya, nggak harus diikutin, boleh diikutin, nggak juga nggak apa-apa.
mungkin cocok di tempat gua, maksudnya itu cocok di tempat kalian. Jadi ya ini, nah yang gua lakukan adalah gua memberikan produk yang unik ya. Kalau misalkan tempat lain itu jual cappuccino, ya di gue juga ada cappuccino, bedanya nggak ada bedanya gitu, hanya beda rasa doang, cappuccino A sama cappuccino B. Atau gue bikin latte A sama latte B, ya mungkin secara rasa punya ciri khas masing-masing tergantung house blendnya atau biji kopinya atau profile kopinya. Tapi ada produk yang unik, harus unik. Selain dari rasa, menurut gue subjektif banget. Tapi soal value, adding value-nya, menurut gue produk unik itu begitu. Contoh yang gue lakukan adalah ada satu produk namanya es kopi guru ya, kopi industri guru biologi. Gue punya tuh kopi industri guru biologi. Sebetulnya itu produk karamel latte sebetulnya. Tapi gue adding value-nya adalah begini. Gue memberikan 10% penjualannya kepada beliau. Ya, ini kan kalau kalian tahu followers lamanya Uncle Joe, kalian tahu lah ada produk guru ya, dimana gue berbagi sama guru-guru tertentu yang memang masuk ke email Uncle Joe, dan kita bikinkan produk dan 10% penjualannya dikasih ke mereka. Jadi menurut gue value itu yang membuat pembeda dengan produk yang lain. Kalau cuma based on rasa menurut gue subjektif, tapi kalau soal adding value itu menurut gue satu yang unik ya. Boleh ya teman-teman terapkan juga, mungkin mau dari kopi ini bisa berbagi buat fakir miskin atau buat sumbangan kemana gitu, itu silahkan aja, bebas-bebas aja. Nah, menurut gue itu adding value yang cukup unik ya. Jadi tawarkan ke customer, ke pelanggan kalian produk yang unik. Itu satu yang gue lakukan. Nomor 2, gue tawarkan wifi ya. Di tempat gue ada wifi. Ada beberapa kedai kopi yang memang tidak mengusung wifi ya. Tujuannya untuk supaya ada hubungan, nggak ngomongin gadget gitu, nggak ada wifi lah gitu. Ya banyak pertimbangan lah orang-orang tidak menyediakan wifi, tapi gue sendiri menyediakan wifi. Tujuannya untuk apa? Satu ya, memang keperluan gue juga di bisnis gitu, gue butuh wifi untuk koneksi server, untuk koneksitas kerja gue juga gue butuh wifi, dan gue share ke publik. Makanya gue banyak sekali pergantian provider, karena gue kesel sama beberapa provider tuh nggak sesuai dengan yang diharapkan ya. Tentu gue memberikan wifi yang kencang, gue memastikan wifi gue tuh tetap kondisi yang oke, performa yang oke, dibanding lemot gitu. Gue nggak mau gitu terjadi, tapi ya sekarang pun terjadi ya itu si wifi lemot. Tapi salah satu cara gue untuk memfasilitasi audiens atau customer yang datang ya gue kasih wifi ya. Nomor 3 ya, tadi nomor 1, nomor 2 nya adalah wifi, nomor 3 adalah mendevelop loyalty program ya. Ini yang cukup efektif dan cukup efisien di gua, dan cukup bertahan cukup lama ya di masa-masa pandemi begini. Jadi gua memberikan loyalty program seperti stempel ya. Kalau kalian tahu ya, orang beli literan sampai puluhan liter di tempat gua. Kalau rasa kopi enak itu udah harus ya, kopi itu enak, bisa diminum, dan kopi itu bisa diterima sama lidah banyak orang, dan itu mah udah harus ya. Tapi kalau kasih stempel, kasih reward, kalau orang beli 1 liter harganya bisa lebih murah. Kedua, 1 liter harga lebih murah, beli 10 gratis 1 gitu. Jadi gue kasih loyalty program seperti itu, kasih program apa ya, reward. Kalau orang beli 10 liter ada stempelnya, dikumpulin 10, dia gratis 1 liter. Dan ini ya sampai banyak banget orang yang udah beli di atas 20 liter loh, banyak banget di gua, dan gue simpen datanya. Itu satu. Kedua, gue bikin, kalau teman-teman tahu yang gue lagi bikin barcode itu ya, di situ gue berikan bagi yang tidak beli literan. Kan ada orang yang beli literan, ada yang enggak ya. Nah yang nggak beli literan gue kasih poin reward. Jadi misalkan dia transaksi di atas 50.000 dapat 1 poin, kalau 100.000 dapat 2 poin. Jadi berlaku kelipatan 50.000, 1 poin, terkumpul 10 poin gratis 1 cup kopi Uncle. Jadi itu adalah loyalty program, supaya untuk
menghargai, mengkasihkan apa, memberikan reward kepada orang-orang yang loyal sama kita, yang customer yang memang rutin ke tempat kita, ya kasihlah program reward itu, poin. Oke, itu yang ketiga dari gue ya. Yang keempat, sediakan mainan game ya. Jadi di Uncle Joe gue menyediakan mainan yang seru gitu ya. Gue tidak menyediakan remi, gapleh, domino gitu, enggak, tapi gue berikan permainan-permainan edukasi. Tentu kan gue pengen beda ya, permainan-permainan kan banyak banget orang kasih Uno, kasih tako dan lain-lain ya, kasih jenga, ular tangga gitu ya. Nah, gue pilih mainan-mainan edukasi yang ada value-nya. Yang terbaru itu sling pack ya, gue kasih sling pack, bahkan gue bikin kompetisinya. Supaya apa ya? Supaya seru di situ, supaya loyal di situ. Nah, itu yang gue lakukan, sediakan permainan. Yang kelima, setelah tadi yang pertama adalah produk yang unik, kedua wifi, lalu ada loyalty program, yang ketiga ada permainan ya, game. Yang kelima adalah ya produk yang di Uncle Joe yang kita jual, yang kita selling harus relate, harus sesuai dengan bidang kita. Jangan lo di situ jualan coffee shop tapi jualnya manggah misalkan, atau capcay gitu ya sediainnya, atau apapun yang agak sedikit jauh banget gitu. Maksud gue agak relate lah gitu ya, walaupun jauh pun mungkin gak usah banyak, tapi yang lagi musiman aja gitu. Misalnya contoh kayak lagi rame seblak ya, lu jual seblak gak apa-apa, silakan aja. Maksud gue jual yang relate gitu, produk-produknya tuh relate ya. Misalkan gue pernah kejadian, kesalahan gue bikin jualan produknya gadget ya, gadget. Dia teman gue nitip gadget di Uncle Joe buat jualan gadget gitu. Gue nggak terjual satupun karena orang ke coffee shop nggak nyari gadget juga gitu. Jadi mendingan gue jual yang relate gitu. Kalau ada orang nitip barang ya, misalkan snacknya, minuman apa yang gue nggak punya, ada kopi yang drip coffee bag, itu mungkin hal-hal begitu yang gue jual, yang nggak terlalu jauh sama kopi, kayak merchandise, topi, itu memang udah bagian branding Uncle Joe. Tapi intinya jualah barang yang relate gitu, produk relate yang sesuai sama bidang lu. 6, 4, 5, 6. Nah, lu kerjasama sama lokal sponsor. Misalkan ada event-event apa, lu bisa kerjasama, lu sponsoring acaranya. Salah satu membuat customer loyal juga. Lalu yang terbaru adalah ada satu komunitas fotografi yang gue endorse gitu, acaranya. Dia bikin workshop, bikin pelatihan di Ranca Upas Bandung, dan gue sponsorin kopinya, ambil di Uncle Joe aja gitu. Jadi gue kasih ke mereka free kopi drip bag ya. Oke, tadi soal lokal sponsor ya, atau host. Kayak Visit Bogor juga lu boleh kerjasama, atau kalau di kota-kota kan misalkan ada di Makassar ya, Visit Makassar mungkin ya. Kalau di Bogor itu ada kayak Bogor Explore, Bogor Eatery, Bogor apa ya, pokoknya semuanya yang lokal Bogor itu pasti ada deh host atau media digital yang memang mempromosikan kota itu gitu. Biasanya sih ada di masing-masing kota ya. Yang gue lakukan di sini untuk mempertahankan customer gue gitu. Tapi pada intinya kita nggak bisa, justru gue lebih menyarankan orang-orang tuh untuk mengunjungi kedai-kedai kopi yang lain gitu, supaya dia punya perbendaharaan luas menurut gue ya. Bahkan gue sendiri pun juga berkunjung ke kedai-kedai yang lain untuk belajar, untuk melihat apa yang gue bisa upgrade di gue gitu. Itu yang gue lakukan. Jadi cara paling tepat untuk mempertahankan customer yaitu berikanlah hospitality yang oke gitu. Terlepas dari yang tadi 6 hal tips dari gua, 6 hal yang gua lakukan, Uncle Joe lakukan, mungkin teman-teman boleh juga di upgrade kayak grooming apa, penampilan baristanya. Itu yang mungkin semakin cantik ya, semakin ganteng barista pasti ada harganya ya, mahal lah pokoknya. Gua rasa itu perlu diapresiasi juga gitu. Terus juga cara welcoming, greeting orang, hospitality-nya juga perlu di-upgrade. Kamar mandi, mungkin kayak kamar mandi gue mungkin bermasalah di air PDAM-nya ya, kecil gitu.
ya gue perlu pikirkan gimana caranya buat supaya itu oke gitu. Jadi supaya customer yang datang merasa nyaman gitu di sini, merasa welcoming gitu. Nah itu yang gue coba lakukan ya di Uncle Joe. Gue sih berharap teman-teman bisa juga pasti teman-teman punya cara kreatif, cara yang unik ya untuk bagaimana customer bisa tetap stay di kedai kita. Ya itu sih paling ya sharing gua buat teman-teman yang mempertanyakan bagaimana cara mempertahankan konsumen gitu ya. Gitu aja gua rasa dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.